Ya, jadi dengan adanya pihak PT melakukan klarifikasi dengan kuasa hukumnya, itu memberikan tekanan kepada kami, tim kuasa hukum pihak Pampang itu untuk terus mencari alat bukti yang mendukung klaim dari Pampang bahwa dia merasa dirinya terlantar. Seperti teman-teman lihat, nanti saya sudah kirim video kamar kosan Pampang ya, di situ ukurannya hanya 3x4 dan di dalam kamar kosan yang kurang layak tersebut itu ada Pampang. Lalu ada 2 anaknya yang masih remaja dan sebentar lagi akan ada bayi yang baru lahir yang akan tinggal di kamar kosan tersebut. Artinya kan banyak mungkin dari pihak sebelah retorika yang diucapkan, artinya mungkin dari segi bertanggung jawab dan segala macam. Mungkin dari tim Pampang sendiri meresponinya seperti apa? Apakah nyatanya itu ada? Ya, kalau saya sih kalau misalkan dari pihak PP mau bertanggung jawab atas kelahiran anak tersebut, sekali lagi kan sudah kami jelaskan di podcast, kami tidak pernah melarang pihak PP untuk memiliki akses bertanggung jawab kepada anaknya, karena biar bagaimanapun itu adalah hak keperdataan si anak dan itu adalah hak ayahnya juga. Kita tidak boleh memisahkan tali hubungan silaturahmi antara anak dengan bapak kandungnya. Ya, saya tunggu saja itikat baiknya bagaimana PP akan melakukan memberikan pertanggungjawaban atas kehidupan yang layak bagi anak tersebut. Dan ingat ya teman-teman, tidak hanya masalah nafkah saja. Setelah saya melihat tempat tinggal Fakfak, saya merasa juga kami pun juga harus mengklaim untuk permasalahan tempat tinggal. Masa anak yang bayi yang baru lahir harus tinggal di kamar kosan yang demikian ya. Dan seperti yang teman-teman tahu dan saya juga sudah dengar dari berbagai narasumber bahwa postingan si VP ini di sosial media kan cukup hedon ya gaya hidupnya. Kok yang saya bingung berbanding terbalik sekali dengan Pampang yang katanya istrinya. Dan saya mau tekankan sekali lagi di sini bahwa pihak VP pada saat melamar Pampang itu pihak VP itu mengaku dirinya itu duda. Ya kalau kita bicara duda, berarti kan pada saat kita melamar anak orang tersebut kan akan menjadi istri kita, dan kalau yang namanya istri kan tinggalnya di mana? Tinggalnya satu rumah sama kita. Ya kan? Kalau ini kok saya melihat Pampang tinggal di kamar kosan ukuran 3x4, kok berbanding terbalik dengan kehidupan VP yang ada di sosial media yang kesan itu hedon gitu. Benarkah sudah pernah transfer sejumlah uang, karena kan VP sendiri sempat memposting sudah pernah memberikan. Nah, itu nanti akan saya berikan nomor kontak Pampang, ya boleh ditanyakan sendiri, karena yang saya tahu yang Pampang menjelaskan kepada saya bahwa banyak posisi transferan itu yang angkanya dibuka, tapi tanggalnya itu seperti ditutupi. Nah, itu kan tanggal berapa kan kita harus tahu apakah posisi transfer itu terjadi pada saat hubungannya baru dimulai nih, lagi romantis-romantisnya nih. Lalu setelah 9 bulan ya, setelah menginjak kehamilan 9 bulan ini mulai ya, something happen. Ya saya nggak tahu ya, hanya laki-laki saja, hanya dia saja yang bisa jawabnya ada apa ya. Berarti dari pihak Pampang sendiri terakhir diberikan transferan kapan? Menurut pengakuan Pampang itu hari Sabtu untuk konteks makan teman-teman. Nah, jadi yang Pampang katakan kepada saya itu untuk permasalahan lainnya itu seperti uang makan dan sebagainya, dia memang transfer. Tapi begitu Pampang menanyakan mengenai kehamilannya yang sudah pembukaan 1, mau di rumah sakit mana, bagaimana biayanya untuk perlengkapan bayi, itu tidak dijawab begitu. Dan Pampang sendiri kan di pemberitaan bahwa Vicky sempat menelpon pasca mungkin Pampang blow up ke media. Benarkah ada telepon dari Vicky sendiri? Bukan telepon, jadi WhatsApp. Jadi begini, mohon izin ya, mohon izin. Lihat ya? Ya. Silakan. Ya. Ya. Silakan Bang. Jadi Pampang ini punya 2 nomor. Oke. Dia berkomunikasi dengan VP ini menggunakan 2 nomor. Ya. Nah, untuk yang menanyakan prosedur kehamilan, ya Pampang menggunakan nomor yang saya belum tahu ya, dia menggunakan nomor yang mana. Di sini ada Jumat tanggal 3 Juli. Sayang aku ini siap-siap mau periksa, tadi aku WA dokternya dan sebagainya ya, tanggal 3 Juli di WhatsApp. Hanya di doang. Sabtu 4 Juli, jadi habis lahiran aku harus kemana sekarang, ya kan?
Bintang 2, Minggu juga. Sayang besok kira-kira mau kasih aku berapa? Ya. Ya jadi sudah di WhatsApp untuk menanyakan kehamilan itu dari hari Jumat tanggal 3 Juli di sini bukti chatnya ya yang dikirimkan ke saya. Nah 5 Juli pun WhatsApp belum dibalas, hanya gini. Senin tidak ada jawaban, Selasa tidak ada jawaban, Rabu baru ada jawaban jam 11, itu pun setelah keberadaan kami itu di rumah Bunda Maya itu diketahui oleh banyak wartawan. Mungkin dia dengar nih, baru dia jawab Rabu. Coba bayangkan teman-teman, dari hari Jumat tanggal 3 Juli ya sudah WhatsApp untuk masalah bagaimana nih proses kelahiran. Ini sudah bukan satu loh. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa baru dijawab Rabu ya teman-teman jam 11. Itu pun setelah keberadaan kami dicium oleh wartawan ya. Ya silakan rekan-rekan wanita yang pernah hamil, udah statusnya bukan satu ya, silakan bisa memberikan penilaian sendiri ya. Ya. Tapi memang hari Sabtu itu Fang juga menanyakan mengenai permasalahan uang makan, aku ingin makan dan sebagainya, itu ditransfer hari Sabtu. Uang makan. Nominal? Nominal menurut keterangan Fang kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu 500 ribu. Ya, tapi kok pembicaraan yang lain mengenai persalinan, ya rumah sakit, perlengkapan bayi kok ini seperti seolah diam begitu. Bang disebut jadi popularitas pasca muncul. Ya. Kalau bicara mengenai apakah punya tujuan untuk mencari popularitas, saya rasa kalau saya jadi Fang dan saya benar-benar ingin mencari popularitas, itu sudah saya lakukan dari sejak saya statusnya sah sebagai istri dong. Kenapa baru muncul sekarang? Udah bukaan satu lagi. Kan dia artinya ingin menyuarakan suara dia yang selama ini nggak didengar, dan dia merasa nggak didengar, dan dia khawatir ada pihak-pihak yang menekan supaya dia nggak bersuara gitu. Bang, ini kan sudah pembukaan satu. Berarti sampai sekarang ini belum ada terjadi janji V sendiri untuk menemani nanti atau bertemu ke Pati gitu Bang untuk mendampingi. Saya belum mendapatkan informasi itu, dari Fang pun juga belum mendapatkan informasi itu. Yang kami dapatkan itu hanya permasalahan dia memberikan klarifikasi dan dia mengatakan dia sudah menyediakan biaya sebesar 50 lah. Itu ya sudah lah, itu kan pihak dia ya. Kalau kami sih ya masih menunggu ya, kalau misalkan dia betul-betul mau memberikan itu ke Fang ya kita nggak larang kok. Kita nggak larang, kalau mau datang kita nggak larang loh, itu ayah kandungnya, ini anak biologisnya, masa mau kita larang-larang ya. Sekalipun saya sebagai advokat emosi, tapi kan saya harus mementingkan kebaikan dari klien saya ya kan. Masa misalkan klien saya tidak tertutup kemungkinan nih klien saya mau damai nih, masa saya halang-halangi. Cuman di sini ada yang saya sesalkan dari pihak akun yang kami duga dekat dengan PT ini melakukan intimidasi dan bullying, intimidasi dan kata-kata hinaan. Nah, jujur ini yang kami sungguh ingin teruskan ke jalur hukum. Masih keluarga Bang? Ya? Masih keluarga? Kami duga ada keterkaitan ya. Ini saya tunjukkan ya buktinya ya. Ini sudah saya tunjukkan pas press conference pada nggak datang. Udah kan? Udah kan? Ya. Udah kan? Udah. Artinya dari statement Vicky, Pak sendiri membantah beberapa statement mungkin kali Bang. Artinya ya soal persiapan katanya sudah akan disiapkan untuk kelahiran nanti, biayanya segala macam, dan mungkin sudah komunikasi dua arah perihal nanti persiapan kelahiran itu gimana Bang? Berarti dibantah semua? Ya tadi kan lihat sendiri ya di chatnya gitu. Cuman dicek doang. Nggak usah gitu deh, nggak usah gitu nih ya. Kita bicara tempat tinggal. Bukti chat terserah dia mau bantah. Pihak PP menjanjikan tempat tinggal yang layak untuk klien saya dan anaknya yang akan lahir. Itu dari sejak Lebaran Idul Fitri. Oke, nah ya, Lebaran Idul Fitri. Punten, Idul Fitri kemarin bulan apa? Mei. Bukan Lebaran lagi, Idul Fitri ya. Oh, Maret. Juli ya? Maret kan Maret ya? puasa Maret. antara Maret April lah. Ya, Itu Maret April ya. Oke, Sekitar bulan itu ya. Tempat tinggal yang layak ya. Ya. Bicara Ya. tempat tinggal. Sekarang saya tanya, Bang masih tinggal di mana? Kosan. Ya udah. Kamar kosannya lihat kan kayak apa? Iya. Nah, ya udah. Ya. Jadi
Jadi mau bicara tanggung jawab, biaya dan sebagainya, nah, untuk tempat tinggal gimana? Anda silakan jawab sendiri, apakah layak klien kami ya tinggal menetap dengan bayi yang akan lahir dan kedua anaknya di rumah seperti itu, maksudnya di kosan, kamar kosan seperti itu, yang terlalu kecil sekali begitu loh. Pak Vino menegaskan